Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Ryan dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tepuk kolom untuk memenuhi mata kuliah mekanika bahan. Pertama, kolom adalah suatu badan asing yang ditekani tekanan aksial. Kolom merupakan badan tekan yang berfungsi menurunkan beban dari elemen struktur bagian atas ke struktur bagian bawah atau fondasi. Untuk kategori kolom ada dua, yaitu kolom panjang, di mana kolom panjang yang hanya ditentukan oleh dimensi di arah panjang jauh lebih besar dibandingkan dimensi arah lateral. Yang kedua, kolom pendek, termasuk struktur kolom yang mempunyai nilai perbandingan antara panjang dengan dimensi penampang melintang relatif kecil. Kedua, apabila berbahan kolom pendek umumnya akan gagal karena bentuknya material. Perilaku kolom, pada umumnya kolom panjang memiliki kekuatan tekan lebih besar terhadap satu sumbu kuat dibandingkan sumbu lainnya, atau sumbu lemah akan menentukan terhadap sumbu lemah untuk tekan pada kolom terjadi karena tekukan, yaitu dimensi arah lateral dari suatu bidang. Tekukan adalah ketentuan suatu kolom dapat terjadi walaupun dengan maksimum pada kalau lebih rendah dari titik lalu. Untuk hubungan umum antara panjang kolom dengan beban tepuk, kegagalan pada kolom pendek adalah selanjutnya netral, sedangkan pada kolom panjang adalah karena tepuk. Semakin panjang suatu kolom, semakin kecil kapasitas pikul bebannya. Contohnya, teori tepuk. Dapat ada beberapa teori tepuk, yaitu tahun 1759. Bahkan bentangan dengan beban konstantis yang semula lurus dan semua beratnya tetap elastis jika tepuk terjadi akan mengalami hubungan yang kecil. Yang kedua, teori Consider dan Esder tahun 1889. Kolom dengan panjang yang umum akan hancur akibat tekanan negatif dan bukan akibat tepuk elastis. Yang ketiga, teori tepuk Saleni tahun 1946. Kolom masih mampu memiliki beban aksial yang lebih besar walaupun telah melentur. Tapi kolom ini mulai melentur pada saat mencapai beban yang disebut beban tepuk. Buat gambarannya ini. Ini rumusnya. Nah, dimana tertera asal tegangan rata-rata pada penambang. Ini modulus tegangan pada P per A. L per R akan relatif efisien atau ujung sendi ekivalen. Buat grafik hubungan dengan deformasi. Lambang plus, lambang minus. Sama. Jadi, tepuk adalah proses gagalnya struktur untuk mempertahankan bentuk asli, sehingga terjadi perubahan bentuk untuk menentukan keseimbangan baru. Pertama, penyebab tekuan pada kolom. Nah, ini kolom bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kegagalan yang disebabkan oleh ketidakstabilan pada struktur. Yang kedua, kelebihan pembebanan yang diterima oleh kolom. Yang ketiga, lemahnya dari kekuatan elemen struktur atau elemen dengan kekuatan kecil lebih mudah mengalami retak. Yang keempat, tidak sesuai tumpuan yang digunakan. Yang lima, dimensi kolom yang relatif tipis atau langsing. Tepuk elastis versus tepuk enolastis. Tepuk elastis adalah kondisi kelangsingan elemen struktur kolom lebih besar daripada kelangsingan kriterianya. Kapasitas tepuk kolom tunggal terbatas karena ukuran penampang terbatas. Buat gambar yang lurus diberi gaya aksial. Berikutnya,
M per IP Y. Karena M sama dengan YI Y itu Y kuadrat Y kali dx kuadrat, maka persamaan A menjadi sebagai berikut. Untuk mencari masing-masing luas persamaan P ini tadi kali dy, maka diperoleh Y berikut. Berikutnya, untuk masing-masing luas persamaan C diintegralkan. Jadi rumusnya ini diintegralkan menjadi ini. I sama membuka dy kuadrat per dx dengan T kali 2 plus ci. Pada y dengan 0 sehingga 0 sama dengan min pi kuadrat plus pi. Substitusi pi satu persamaan d diperoleh dy per kuadrat plus min d kuadrat sama dengan p per pi. Masing-masing ruas diintegralkan menjadi ini. Bentuknya seperti ini. Pada x sama dengan 0, benturan y sama dengan 0 sehingga y2 sama dengan 0. Persamaan e menjadi juta x PEI mesin x PEI dan y kita ada x sama dengan L, pelenturannya y sama dengan kosong, sama e kita menjadi ini persamaan x-nya jadi ini n. Untuk n sama dengan persamaan n tidak bernilai karena p sama dengan nilai p kecil diperoleh adalah n sama dengan 1, sedangkan p sebagai British atau PCR dengan memasukkan nilai n sama dengan 1 ke persamaan f didapat persamaan sebagai berikut. P sama dengan i kuadrat EI per L kuadrat. Persamaan G dibagi persamaan ini, G itu ini dibagi dengan luas penampang A diperoleh tegangan kritis. Untuk tegangan kritisnya ini RCR sama dengan I kuadrat kali E per PL per R kuadrat. PL per S sama dengan kelangsungan belakang, PL faktor panjang efektif, R sama dengan 4 E per A dari inersial. I sama dengan momen inersial. Dapat disimpulkan bahwa tegangan kritis sedang berbanding terbalik dengan kuadrat kelangsungan. Makin langsing suatu batang, maka semakin kecil beban kritisnya. Resolusi terjadi pada kolom langsung dengan kelangsungan maka I per R atau lebih besar C. Jadi adalah kelangsungan ideal kolom dengan batas C. Langsungnya seperti ini. Selanjutnya untuk tepuk inelastis, kondisi kelangsungan elemen struktur kolom lebih kecil dari kelangsungan kritisnya. Modulus elastis lebih kecil di harga awalnya. Dari modulus tangan kolom terus sampai saat runtuh dan modulus elastis pada saat runtuh adalah tangan sudut garis sehingga pada kurva tangan berikut gambarnya. Untuk pengendalian tegangan dan rumus modulus elastis E dengan modulus tegangan E itu sehingga menjadi ini PR dengan di kuadrat EI
per KL per R kuadrat dengan A. Oh, A ini sama A. Tegangan berarti maksimum ditetapkan sama tegangan lelah dengan maksimalkan R Y, maka nilai modulus tangan RT sama dengan seperti ini. 1 per PI sama Y KL per L kuadrat per I kuadrat. Dari modulus reduksi mengembalikan tekanan yang jadi pada bentangan tidak ikut diperhatikan sehingga muncul teori baru yaitu teori modulus. Seperti ini gambarnya. Ini. Adanya persamaan modulus reduksi sebagai berikut. R adalah sama dengan 2P per PT per E plus B. Tegangan untuk toko tidak elastis dapat diturunkan dari hasil penelitian tegangan kritis maksimum sama dengan tegangan lelah. Bentuk persamaan tegangan kritis AC dengan SL sama dengan SY per tingkah kali KL per L pangkat N dengan K dan N konstanta. Dengan turunan persamaan di atas perubahan power F sebagai berikut. Untuk K per L dengan C dapat dicari dengan mensustitusikan persamaan D. Nah, ini yang ini dengan E itu sebagai berikut jadinya. Dari persamaan di atas perubahan L per R sama dengan berikut. Dari persamaan EI dan G diperoleh hanya ini satu atau K atau satu ini. Nilai K dan ini dapat ditentukan dengan persamaan F dan I diperoleh kuadrat berikut. Substitusi K dan ke dalam persamaan D untuk K per L dengan Z diperoleh sebagai berikut. Untuk persamaan tegangan kritis untuk kolom dengan langsingan. Jadi R kecil D. R SY sama dengan I KL per R kuadrat. Selanjutnya yang ketiga, yang C beban kritis pada kolom. Cara perhitungan berdasarkan tumpuan A sama tumpuan sendi. Ini sendi. Bentuknya sebagai berikut. Solusi A plus ke B plus B sin ke AX A dan B merupakan konstanta yang bergantung pada kondisi batas untuk X dengan kosong atau Y sama dengan kosong, maka Y sama dengan A cos AX plus B sin AX kosong sama dengan A cos O plus B sin KO kosong dengan A plus kosong atau A sama dengan kosong. Jadi Y B sama dengan B sin AX. Untuk kondisi batasannya sebagai berikut. Yang kedua, kolom tumpuan lepas speed. Untuk rumusnya sebagai berikut. Solusi Y sama dengan A plus A X plus B sin AX plus A. Kondisi batasan untuk X sama dengan kosong min Y dengan kosong, maka Y dengan A cos X plus B sin X plus A kosong sama dengan A cos KO plus B sin KO plus A sama dengan K plus A plus A kecil dengan A sama dengan A. Jadi Y dengan min A kecil cos KX plus B sin KX plus A dengan DY sama plus DX. Pada itu K sin KX plus DX cos KX
Kondisi batasannya seperti ini rumusnya. Kondisi batasan untuk X dengan L sama dengan Y sama dengan A, maka seperti ini. Misalnya kolom tumpuan speed. Tumpuannya seperti ini. Solusi I sama dengan N cos KX plus B sin KX sama tambah O per K kuadrat PI. Kondisi batasan untuk X sama dengan cos sama dengan I kosong, maka berikut. Kondisi batasan untuk X sama dengan kosong, Y per Dx sama dengan kosong, maka berikut. Sama dengan kali 0, B kali 1 sama dengan B sama dengan persamaannya untuk menjadi persamaan sama garis ini. Kondisi batasan untuk L dengan Y dengan maka seperti ini. Maka yang empat, kondisi tumpuan speed di tumpuannya seperti berikut. Solusinya Y sama dengan cos X KX plus Y sin KX plus MO plus kuadrat per EI sama dengan E per L X per L. Y sama dengan cos KX plus Y sin KX MO per E KX per L. Kondisi batasannya untuk X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong, maka Y sama dengan A plus KX plus MO plus per E plus L per L. Kosong sama dengan cos A plus KO plus B sin KO plus M T per T per L. Sama dengan A. Persamaannya menjadi berikut. Y sama dengan B sin KX plus MO per P plus L. Kondisi batasan untuk X sama dengan L dengan D per Y per DX sama dengan kosong, maka berikut. Untuk persamaan menjadi kondisi batasannya sama ini. Selanjutnya panjang tekuk kolom dengan yang keempat ini D. Panjang tekuk kolom dengan variasi tumpuan. Panjang tekuk KL dengan tergantung pada jenis peletakannya. Contoh, misalnya kolom tumpuan speed mampu menekan yang dari rotasi dan posisi sehingga dapat menahan beban yang lebih besar dibandingkan dengan tumpuan sendi. Ini merupakan garis untuk ini speed sendi, roll sendi, lepas speed, roll tanpa rotasi sendi. Speednya kualitas 0,5, pasnya 95, speed sendi 0,7, 0,8, roll rotasi speed 0,0, 0,2, di sini 0,0, 0,0. Lepas speed 0,0, 2,0, 2,10. Roll rotasi sendi 2,0, 2,0. Untuk kolom pada struktur peral faktor panjang truknya akan mempengaruhi pada salah satu ujung rotasi jumlah kekuatan sama kolom terhadap jumlah kekuatan sama balok yang ketemu pada ujung tersebut yang ditulis dengan rumusnya seperti berikut. ITA sama dengan momen inersial kolom titik A, tapi sama dengan momen inersial pada kolom titik B. LCA sama dengan panjang kolom titik A, LCB panjang kolom titik B, IPA sama dengan momen inersial balok titik A, IPB sama dengan momen inersial pada titik B, LCA sama dengan panjang kolom di titik A, LBB panjang kolom di titik B. Untuk tumpuan speed, untuk tumpuan sendi sama dengan 10. Selanjutnya contoh soal. Misalnya ada suatu gajah berlubang dengan tinggi 2 meter mempunyai diameter per 6 cm dan dinding
tentukan bukan kritis kolom. Penjelasannya 1 sama dengan 16 min 2 kali 3 sama dengan 10. N-nya 2,1 kali 26 per cm kuadrat. I-nya 1/64 I kali D kuadrat D kuadrat D kuadrat 1 sama dengan 1/64 I kali 16 kuadrat min 10 kuadrat sama dengan 7,66 cm kuadrat. PCA sama dengan pi kuadrat kali 2,1 kali 10,6 kali 7,66 per 200 kuadrat sama dengan 39,30 kilo. Yang soal kedua, solusi yang kayu 8/12 dengan tinggi 1,5, kayu mempunyai modulus elastis lentur dari 600 MPa, tentukan beban kritis dan tegangan kritis yang terjadi. Untuk penyelesaiannya, sama dengan 926.000 MPa, hingga sama dengan 1/12 kali 60 kali 120,3 sama dengan 115,2000 meter per PCR-nya pi kuadrat kali 26.000 kali 115 20,000 per 1 meter kuadrat sama dengan 1,841 M. R dengan PCR per A dengan 1,841 per 80 kali 10 sama dengan 136,80 per milimeter persegi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.